Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan diskusi IDCH bersama saya Adi Bisa dan Coach Idris. Halo, selamat malam. Teman-teman, kita akan membahas tentang pertolongan pertama saat cedera olahraga. Ya, Bukan Coach. ya, makasih Ade. Jadi diskusi kita di malam Jumat kali ini akan membahas pertolongan pertama saat cedera olahraga. Tapi kayaknya kita penasaran nih sama profil atlet idola kita satu ini. Soalnya kemarin-kemarin banyak yang masuk DM, Coach kemana tuh Ade? Mungkin untuk mengobati rasa rindu kangen para penggemar Ade, silakan kemana aja kemarin atau apa? Mengalami trouble, Bang. Berkaitan juga yang akan dibahas yang kali ini. Untuk kemarin saya pulang karena mengalami crash di BIM pada latihan Sabtu 10 Juli. Latihan sore. Ya, Bang. Kenapa? Maksimal ya. Ngeblank Ya, Bang. di ambang Saya batas. habis sprint, ngeblank. Kita ada speed trap. Itu Posisi gimana waktu itu? super tak, Bang. Melakukan super tap. Jadi UCI kan udah nge-banned soal posisi super tap. Jadi kalau misalnya ada pembalap pro ketahuan nih ada yang melakukan super tap pada saat lomba, langsung dikenakan penalti atau diskualifikasi. Mungkin memang faktor faktor keselamatan yang membuat UCI menerapkan peraturan itu. Jadi kalau memang latihan ingin seperti ya hati-hati aja. Lanjut sebelum ke tema atau materi, kita tanya-tanya dulu Mbak. Mungkin beberapa orang belum kenal sama Ade, belum tahu profil Ade gimana. Mulai awal-awal sepeda kapan atau apa ya? Sepeda dulu. Mulai sepedanya kapan? Road atau memang sepeda, Bang? Mulai memang mengenal sepeda. Mengenal sepeda udah dari sejak kelas 2 SD udah main sepeda BMX, Bang. Lomba-lomba BMX terekam. Cross atau Cross. flatland? Cross. Keren. Memang di daerah itu memang kalau misalnya pembinaan tuh berjalan, kita bisa menikmati hasilnya pada saat sudah mulai junior kayak adik sekarang, terus mengenal dunia balap, terus tahu ada PPLP cabang balap sepeda di Padang nih, di Sumbar nih, dari siapa dan apakah keinginan sendiri atau ada yang nawarin atau gimana? Awalnya bersepeda dipantau Daputra, Bang. Putra itu siapa? Yang ketua isi Tanah Datar. Terima kasih Daput telah menemukan bibit potensial yang ditunggu Sumatera Barat, aset Sumatera Barat. Terus ada seleksi prapon kalau nggak salah, Bang. Ikut tahun 2019. Iya. Nah, Lapon yang lu tinggal ya. ikut seleksi prapon bersama senior. Ikut, ternyata tahu ada PPDP, Ya, tertarik, Bang. tarik. Nah. Terus kemudian bisa masuk ke PLT pada saat itu gimana ceritanya? Kalau nggak salah itu Coach Andi, Bang, yang ngasih tahu ada atlet yang keluar, yang Panji, Bang Panji, Panji. Terus ada seleksi, ikut Dan alhamdulillah memang berpotensi dan mempunyai kemampuan ya, insya Allah dimudahkan.
lanjut ke tema. Jadi pada saat ada ini kemarin latihan hari Sabtu latihan speed, memang mungkin dari ambang batas ketika itu dia melakukan seperti lalu karena mungkin juga udah oleng nggak siap melewati super track. Jadi super track yang garis 3 itu yang tebal-tebal, jadi jatuh keseret berapa meter jauh, Lumayan bang. soalnya posisi speed track itu pas turunan memang supaya supaya tidak mengurangi kecepatan untuk kendaraan kayak motor atau mobil. Jadi pas jatuh tuh penanganannya gimana? Habis itu saya sama Coach Idris langsung ke asrama. Dan sehabis maghrib sehabis maghrib kita ke rumah sakit terdekat dan langsung mendapat penanganan, membersihkan luka. Langsung gini ya. Gini ya bang. Jadi pas saya sebagai pelatih kan mengurus ke bagian administrasi. Jadi coba apakah BPJS AD ini masih aktif atau enggak. Ternyata masih aktif. Pas tiba-tiba pas masih ngobrol sama adminnya itu mendengar suara jeritan. Kayaknya lagi dibersihin nih sama tim dokter. Gimana rasanya deh? Sakit bagus lah. Sakit mana sama ditolak. Itu sakit 11-12 apa? 11-12. Nah, jadi ketika jatuh langsung dibawa ke rumah sakit, ya ke asrama dulu untuk langsung ditangani, setelah diobati, balik lagi ke asrama dan istirahat hampir berapa minggu tuh kemarin? 2 minggu lebih bang. 2 minggu lebih ya. Tapi dalam seminggu udah mulai bisa goes. Belum 2 minggu bang. 2 minggu. 2 minggu baru bisa goes. Dan itu pun masih 5 kilo, hidup udah berdarah lagi. Udah berdarah lagi. Ya, itulah dinamika memang sulit dihindari juga. Itu memang hal biasa sih kalau jatuh atau cedera hal lainnya. Nah, kita langsung ke tema nih. Ada artikel dari Kompas nih. Dari Kompas kita bacakan aja pertolongan pertama saat cedera olahraga. Silakan Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal bang. Ya. Tujuan berolahraga adalah untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Namun kegiatan itu juga memiliki risiko cedera. Kabar baiknya, jika ditangani dengan baik, cedera seharusnya tidak akan menghalangi seseorang berolahraga kembali. Sayangnya, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya penanganan cedera pertama. Misalnya, sudah tahu cedera namun tetap melanjutkan berolahraga atau minta bantuan tukang urut terlebih dahulu sebelum mencari pertolongan medis. Padahal cedera kecil saja mungkin akan berdampak besar di kemudian hari. Bisa salah penanganan bisa mengakibatkan hal yang buruk atau membuat kita menyesal di kemudian hari. Salah satunya saya pernah mengalami pada tahun 2011 pada saat itu. Saya mengikuti lomba Indonesia, finish di Ciamis. Pada saat itu juara satunya Buang Kampo dari Kampung. Jadi dia melakukan attack, leading jauh, dia finish sendiri. Jadi rombongan ini berusaha mengejar dia. Ternyata gradien pas finish itu agak nurun. Finish kan di kota Ciamis yang ke arah Pangandaran. Jadi turun, otomatis speed memang kenceng banget. Nggak tahu siapa yang mulai duluan, kemudian jatuh masalah si rombongan termasuk saya jatuh. Jadi pada saat itu karena
ditangani secara apa, secara benar kali ya. Jadi memang dibawa ke rumah sakit, tapi afternya saya balik ke rumah nggak melakukan hal yang benar, diurut lah, di apa, nggak secara medis saya lakukan. Di akhirnya yang bahu kanan mengalami dislokasi. Setelah mengalami dislokasi itu beberapa bulan kemudian saya coba latihan push up lagi, ternyata udah nggak bisa, jadi berbunyi-bunyi terus di sini. Ketika push up ternyata daerah sini mengalami dislokasi. Jadi memang penanganan pertama pada saat cedera atau kecelakaan itu memang sangat penting. Nah, lanjut next. Menurut dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Primer Bintaro, Sabto Aji Harjosworo, apabila terjadi cedera, maka perlu ditangani secepatnya. Jika kondisinya belum sanggup untuk meminta bantuan tenaga medis profesional, maka cara yang bisa dilakukan adalah prinsip pada metode RICE. Apa itu? Kita bahas. Metode RICE adalah kepanjangan dari Rest, Ice, Compression, and Elevation. Metode ini sudah lama dikenal untuk mengatasi cedera olahraga dan bisa dilakukan sebelum meminta bantuan profesional. Ujarnya saat diwawancari pekan lalu di Tangerang Selatan. Lebih lanjut, Aji menjelaskan apa itu metode RICE sebagai berikut. Yang pertama adalah rest atau beristirahat. Saat timbul cedera, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas olahraga sesegera mungkin. Namun, banyak orang tidak mengindahkan saran ini karena merasa masih kuat untuk melanjutkan olahraga. Nah, kita mungkin ingat si Robrik, si Mas Robrik terbaru ini, pada saat dia jatuh ternyata memang nggak bisa dipaksakan. Dia pas PDF nih jatuh parah ya, sampai di perban sini-sininya belakangnya. Jadi dia memutuskan untuk ya DNS atau DNF pada saat after dia kena habis jatuh, besoknya masih bisa berjuang ya, tapi kayaknya memang terlalu parah. Dia mungkin berpikir akan mengambil untuk race berikutnya, ternyata dia memang mengambil peak performanya di Olimpiade. Jadi ya kita harus punya plan B juga untuk misalnya terjadi cedera, nggak usah dipaksakan juga, memang harus istirahat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, lanjut. Yang kedua adalah ice atau es. Pengaplikasian es dapat mengurangi rasa nyeri yang terjadi dari cedera olahraga. Ini perlu diberikan segera mungkin saat terjadi cedera. Maka Aji menyarankan sebelum olahraga sebaiknya orang menyediakan kotak pendingin untuk menyimpan es yang dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi cedera olahraga. Nah, gimana? Yang abang pasang di motor, kotak es box. Nah, ready ya bang? Ready. Saya selalu menyediakan stok batu es pada setiap latihan, terutama latihan endurance di hari Minggu. Selain untuk misalnya takut ada atau supaya cepat ditangani. Salah satu itunya juga untuk menyegarkan si atlet ini, karena kan panas banget tuh sampai jam 12 kita latihan dari pagi pasti panas. Menyegarkan dikasih ice untuk menyegarkan. Nah, lanjut deh. Yang ketiga adalah compression atau kompres. Kompres dilakukan dengan es yang dibalut kain dan ditempelkan di daerah tubuh yang nyeri. Kompres es juga dapat mengurangi bengkak. Sayangnya, sebagian orang justru mengoleskan bagian yang cedera dengan peram, kocok atau balsam yang bersifat panas. Padahal itu dapat membuka pembuluh darah sehingga membuat luka bertambah bengkak. Nah, kebanyakan orang kan kalau pegal-pegal atau malah dikompres dikasih balsam, padahal itu untuk awal penanganan langsung dikasih batu es supaya si pembuluh darahnya itu nggak bengkak ya, pembuluh darah ya, supaya nggak bengkak.
mungkin setelah itu beberapa hari kemudian mau diangetin pakai para pocok atau balsam sih boleh-boleh aja. Lanjut deh nomor 4 ya. Nah, Yang keempat ada elevation atau pengangkatan. Yang dimaksudkan dengan pengangkatan adalah menahan bagian yang cedera berada di posisi lebih tinggi daripada tubuh yang sedang berbaring. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan mengurangi aliran darah ke bagian tersebut yang menambah parah inflamasi atau peradangan yang terjadi. Ya. Boleh siapa nih? Sidik atau Aldi? Bentar, dicontohin gimana caranya elevasi. Misalnya kita jatuh di sini ya. Sidik. Berbaring Sidik. Nanti ya. Di sini. Punggungnya di sini. Berbaring, kakinya ke atas sana. Nah, kira-kira seperti inilah elevasi atau pengangkatan tekniknya kalau terjadi luka di daerah sini nih, di daerah kaki, lutut. Oke, thank you Sidik. Nah, paling teknik rest. Jadi apa tadi rest itu singkatannya? Ada istirahat, Ya rest, terus ada istirahat, ada ada kompresi, dan ada elevasi. Jadi memang simpel sekali sih, tapi yang simpel ini nih kadang sering dilupakan karena yaitu ketidaktahuan atau belum tahu akan hal yang kayak gini. Mungkin ada tambahan lain lagi atau Sidik? Sidik. Pak. Teman. Teman. Alase. Lama. Coba tutup. Penutup. Ada kata-kata khusus untuk penutup. Nah. Kata guys. Mana? Untuk yang di dapur tanah datar atau ibu adik atau adik-adik, abang-abang adik, silakan. Untuk semuanya, terima kasih telah mensupport Ade sampai sejauh ini. Selalu doakan Ade yang terbaik ya teman-teman atau pelatih. Ya, selalu yang terbaik untuk para atlet kita, atlet potensial. Mereka rela meninggalkan rumah, hidup jauh dari rumah, terus hidup di asrama. Kita apresiasi sih, terus semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bincang diskusi sehat. Kita ada tema yang dibahas. Kita diskusi, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum.